Amerika Serikat disebut kekurangan rudal setelah jalani perang hampir 2 bulan dengan Iran. Amerika butuh waktu 4 tahun untuk kembalikan stok rudal tersebut. Perang melawan Iran, Amerika Serikat disebut kehabisan rudal. Hal ini diungkap Pusat Penelitian Kebijakan Publik Internasional atau CSIS. Tahun 2026 sebelum perang, Amerika Serikat punya 90 stok rudal. Kemudian Amerika menggunakan 45% dari stok tersebut saat perang melawan Iran. Sementara stok tahun ini sebelum perang, Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Amerika menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Sementara sistem pertahanan rudal balistik, AS memiliki 360. Dari jumlah ini, AS menggunakan lebih dari 50% saat lawan Iran. Untuk mengembalikan stok ke semula, Amerika membutuhkan waktu hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan rudal ini akan berpengaruh terhadap kekuatan militer dan akan untungkan pihak lawan. Diketahui AS Iran telah Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. 5 kota di Lebanon Selatan menjadi target serangan udara Zionis Israel. Serangan sebagai bagian dari operasi militer Israel melawan Hizbullah. Sementara itu 5 kota menjadi target serangan udara Zionis Israel, di antaranya wilayah Nabati, Meis al-Jabal, Debine, dan Farah Tebnit. Serangan sebagai bagian dari operasi penghancuran infrastruktur Hizbullah. Kendati demikian, tidak sedikit warga sipil yang menjadi korban. Permukiman warga di Lebanon Selatan hancur usai militer Israel melancarkan serangan udara. Sebelumnya militer Israel memberi peringatan evakuasi penduduk. Israel mengklaim serangan menyasar struktur militer Hizbullah. Serangan terjadi di area sipil memicu kekhawatiran terkait dampak kemanusiaan di wilayah tersebut. Militer Israel juga menghancurkan panel surya rumah warga di Debel, Lebanon Selatan. Jaringan listrik ke rumah warga diputus hingga mengganggu pasokan air di kota. Serangan juga dilaporkan merusak rumah, akses jalan, dan kebun zaitun milik warga. Pemirsa, serangan Israel bertubi-tubi hingga menghantam fasilitas kesehatan. Dan ini menuai kecaman dari ahli medis seluruh Iran. Serangan terhadap gudang obat-obatan di Hamadan mengakibatkan krisis obat-obatan di Iran. Akibatnya pasien kronis dengan kebutuhan medis khusus seperti thalassemia, hemofilia, mengalami kekurangan obat di wilayah Madan dan Kermanshah. Tekanan akibat konflik juga meningkatkan kebutuhan transfusi darah. Iran melaporkan 240 serangan terhadap fasilitas kesehatan selama konflik berlangsung, termasuk puluhan rumah sakit dan juga UGD. Sementara itu pemirsa, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, menyebut stok rudal Iran masih dalam jumlah maksimal. Sebagian besar rudal tidak digunakan dalam perang dengan Amerika Serikat. Konflik AS Israel dan Iran telah berlangsung selama 8 pekan. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Tlaibani, mengatakan stok rudal Iran dilaporkan masih dalam jumlah maksimal.
Ia juga mengatakan sebagian besar kemampuan rudal Iran tidak digunakan dalam perang dengan AS. Pasukan militer Iran mempertahankan superioritas udara penuh atas wilayah Israel sepanjang perang. Diketahui Iran telah mengembangkan lebih dari 3.000 rudal balistik, mulai dari rudal jarak pendek hingga jarak jauh. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman kapal kontainer besar disita Korps Garda Revolusi Islam Iran karena upaya melanggar aturan navigasi. Rekaman video memperlihatkan kapal-kapal bermuatan kontainer yang beroperasi di bawah naungan Mediterranean Shipping Company terdampar di laut. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi pada saat publikasi. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan mereka telah menyita 2 kapal kontainer karena beroperasi tanpa izin dengan alasan dugaan keterikatan dengan Israel. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek menabrak kereta komuter lain di stasiun Bekasi Timur mencapai 15 orang. Keseluruhan korban jiwa adalah perempuan. 10 jenazah korban telah teridentifikasi. Polda Metro Jaya merinci korban jiwa dalam kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur mencapai 15 orang. Ke-15 korban jiwa tersebar di 4 rumah sakit, 10 jenazah di Rumah Sakit Polri, 3 jenazah di RSUD Bekasi, 1 jenazah di Rumah Sakit Umum Bela, dan 1 jenazah lagi di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Sementara korban luka ini mencapai 84 orang. Dengan pukul 08.00 sudah selesai. Seluruh tim SAR kita nyatakan, kita kembalikan ke home base masing-masing. Saya pastikan sudah tidak ada korban yang kita temukan. Namun dalam proses pembersihan bangkai kereta, andai saja diketemukan sekecil apapun body part dari tubuh, tentunya kita akan melakukan tindakan sesuai dengan prosedur. Dan itu memang harus kita lakukan. 100% yang kita evakuasi perempuan. Bidokes Polda Metro Jaya, tim Pusiden Baris Krim Polri, dan Odontologi Forensik FKG UI telah menyelesaikan seluruh pemeriksaan terhadap 10 kantong jenazah yang dikirim penyidik dari TKP. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Pemirsa, 10 korban kecelakaan kereta telah dibawa pihak keluarga. Kedatangan jenazah korban di rumah duka di Kemayoran disambut isak tangis keluarga. Tangis keluarga pecah pemirsa saat melihat jenazah Nuryati tiba di rumah duka di Jalan Utan Panjang, Kemayoran. Nuryati merupakan penumpang komuter lain yang ditabrak kereta Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur. Saat kejadian, Nuryati bersama 2 anak kembar dan keponakannya. Korban meninggal akibat terjatuh setelah tabrakan keras di gerbong belakang. Sementara 2 anak dan keponakan Nuryati selamat. Di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Nur Laila, seorang guru yang juga menjadi korban kecelakaan. Nur Laila berangkat menggunakan kereta setiap hari untuk mengajar. Nur Laila sempat mengirim pesan kepada anaknya akan pulang terlambat dan meminta doa. Kecemasan keluarga muncul saat korban tak kunjung pulang dan mendengar kabar kecelakaan kereta.
Kabar duka juga menimpa jurnalis Kompas TV Nur Ainia Eka Rahmahdina. Nur Aina hilang kontak sejak Senin malam bertepatan terjadinya kecelakaan kereta. Ponsel Nur Aina terakhir aktif di stasiun Bekasi Timur. Rekaman CCTV dibagikan dalam perjalanan pulangnya setelah bekerja menjalani tugasnya sebagai jurnalis. Sore hari tadi, jurnalis Kompas TV yang bertugas di News Production Support Department diumumkan berpulang dalam kecelakaan ini. Sekali lagi, kami Indo News TV turut berbela sungkawa.